Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kamu melakukan percobaan mengetahui tingkat pemborosan air pada halaman 125, percobaan di atas telah menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi, bukan? Sekarang, apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Mari kita membaca teks yang berjudul Penghematan Air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Ayo berdiskusi pada halaman 126. 1. Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu mengenai tindakan-tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Yaitu yang pertama, periksa kondisi sambungan antara pipa air dan keran air. Pada setiap titik saluran air di dalam rumah, jika ada kebocoran, segera ambil langkah-langkah untuk mengatasi seperti menambal. 2. Simpan air bekas mencuci piring dan gunakan air bekas cucian untuk menyiram tanaman. 3. Mandi dengan pancuran lebih irit daripada mandi di bathtub. 4. Gosok gigi dengan keran tertutup. Bila membiarkan keran terbuka sepanjang 1 menit saja, artinya membuang 1 botol galon air bersih dalam sehari. 5. Pakailah keran otomatis atau keran sekali sentuh. 6. Membuat lubang biopori. Lubang ini akan mengikat air saat hujan. Air kemudian diikat sebagai sumber air tanah dan bisa menjadi suplai air bersih. Dan 7. Memasang talang air. Dengan adanya talang, air hujan dapat disalurkan ke bidang yang lebih rendah, misalnya selokan, atau lebih baik lagi, masuk ke sumur resapan. 2. Selanjutnya buatlah buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. Berikut ini adalah contoh sebuah buklet yang berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. Perhatikanlah gambar berikut ini. Mulailah menghemat air dengan cara mudah. Yang pertama, periksa tagihan air. 2. Mandi lebih singkat. 3. Matikan keran saat bersabun dan sikat gigi. 4. Mencuci saat penuh. 5. Tutup keran dengan sempurna. 6. Manfaatkan air limbah. Dan 7. Gunakan hand flash. Dan yang ketiga,
Lengkapi cerita dengan gambar yang mendukung. Perhatikan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Setelah mengetahui banyak dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan hidup kita yang boros dengan air, maka sekarang kita harus mulai merubah pola hidup kita menjadi peduli terhadap pemakaian air. Saya yakin jika seluruh orang di dunia mulai menerapkan cara hidup seperti yang telah dijelaskan di atas, keselamatan serta ketersediaan air untuk masa depan masih tetap tersedia dan dapat digunakan oleh anak cucu kita di masa depan. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. 2. Menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. 3. Pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Dan 4. Penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Ayo berkreasi pada halaman 128. Buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu tentukan pada pembelajaran kedua. Berikut ini adalah gambar cerita berdasarkan pada pembelajaran 2 sebelumnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.